Shalom, haleluya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai anak muda produktif. Nah, apa yang membuat anak-anak muda itu tidak produktif? Nah, salah satu bahasa kekinian itu mager, malas gerak, ya. Nah, jadi malas gerak ini karena terikat dengan suatu objek yang berlebihan. Apa sih yang membuat anak-anak muda ini bisa terikat dengan objek berlebihan? Nah, yaitu gadget. Nah, HP gadget ini ya itu yang membuat anak-anak muda ini mager ya. Ngapain dia mager? Dia itu karena main game ya. Main gamenya bisa ada berapa jam, 3 jam atau berapa jam ya, terikat dengan media sosial ya. Jadi ya dia kepo sana, kepo sini, scroll sana, scroll sini ya, dan sehingga lupa dengan waktu ya. Bahkan nonton film drama secara berlebihan dan ada terikat dengan film-film yang tidak pantas. Nah, ini yang membuat anak-anak muda tidak produktif. Dia malas gerak sehingga tidak dapat bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda? Nah, salah satunya jika mau keluar dari lingkaran ini ya, salah satunya kita harus buat namanya schedule ya. Kita harus buat namanya jadwal kegiatan kita. Nah, jadi ketika kita rancang jadwal kita, pagi hari harus ini, ada hal prioritas yang harus, rutinitas yang tanggung jawab harus ini, kedua ya, yang ketiga harus ini, yang keempat harus ini. Nah, ini harus dibuat ya jadwal ini ya. Jadi kita tahu apa aja yang harus kita lakukan untuk hari ini. Maka saya ada 4 poin besar yang bisa dilakukan. Pertama, ketika kita bangun pagi tentu ya berdoa, merenungkan ya firman Tuhan. Karena untuk menjalankan aktivitas ini kita butuh mental yang baik ya, bahkan jiwa yang damai ya dan sukacita. Nah, begitu banyak ya kesalahan terjadi ketika kita buat jadwal. Wah, jadwalnya udah dibuat nih. Satu harus ini, kedua. Tapi ya tidak terlaksana. Kenapa? Ya karena terikat dengan mager ini. Maka salah satunya kita minta Tuhan berikan kekuatan, kepekaan untuk melewati ya, dapat bisa menyelesaikan ya. Jadi ya untuk menjalankan aktivitas kita butuhnya mental yang baik ya. Maka itu yang pertama. Nah, yang kedua ya tanggung jawab kita apa nih? Ya yang bekerja, yang sekolah ya sebelumnya harus apa yang kita lakukan, prepare apa aja, persiapan apa aja, buku-buku mungkin yang sekolah, siapkan buku-buku ya, baju, seragam dan lain-lain ya. Dan itu ya rutinitas yang kita sudah tahu, sehingga apa? Ketika bunyi alarm, oh ini udah waktunya prepare, udah waktunya siap. Nah, jadi tidak tergesa-gesa. Jadi lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih ya, jangan dalam bad mood, jangan dalam terpaksa ini, enggak. Lakukan semuanya dengan kasih ya. Yang ketiga ya, teman-teman ya, ketika punya waktu kosong ya, ada waktu yang terjeda ya, yuk kita bisa mengembangkan kapasitas kita. Teman-teman punya impian, teman-teman punya cita-cita. Jadi usaha dan keberanian tidak cukup ya, tapi harus apa? Kita tahu ya tujuan dan arah, sehingga kita bisa buat perencanaan itu. Oh, saya cita-cita saya nanti ke depan kayak gini ya, maka kembangkan kapasitas kita. Maka John F mengatakan usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Jadi jika tahu kita harus ke depannya harus ini ya, maka teman-teman harus mengembangkan kapasitas ya. Mungkin saya mau jadi penerjemah ya, belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya, atau hal apa ya, kembangkan kapasitas. Jadi jangan ikut jalur arus aja ya, enggak, harus prepare, harus persiapan ya. Nah, yang terakhir ya ada waktu ya, kita quality time dengan keluarga ya, kan ada waktu ya untuk bersosial ya, dan tidak nongkrong berlebihan. Artinya ya secukupnya kita ngobrol dengan sahabat kita, teman, ada waktunya ngobrol ya ngobrol ya, berbincang-bincang ya, bersosial, silakan ya. Jadi keempat ini kan hanya poin besar saja, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik ya ketika teman-teman ya ada kemauan ya. Walaupun bagus-bagus tulis jadwalnya tapi tidak ada
pengendalian diri ya akan tetap mager, tetap main game, tetap media sosial berlebihan dan lain-lain ya. Jadi yuk kita mau berjerih payah kita untuk menyelesaikan aktivitas kita, dan saya percaya kita akan produktif ya. Nah, maka ada 2 ayat dikatakan dalam Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saya. Ya sama aja, intinya gini ya, kalau kita sudah buat jadwal ya, tapi hanya tulis-tulis aja, hanya bicara nanti saya mau ini, mau itu, mau ini, tapi tidak ada jerih payahnya, ya semua sia-sia. Maka Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Praktek ya, action ya, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi nikmati ya produktivitas yang kita jalankan ya, kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, nikmati. Nah, maka saya percaya ya, jadi teman-teman akan keluar dari lingkungan ya aura-aura mager ya. Jadi yuk anak-anak muda, jangan lagi terikat dengan malas gerak, itu merusak produktivitas kita selagi muda ya. Selagi muda yuk kita mau berjalan ya. Jadi kekuatan yang diberikan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ayo kita mau melakukannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, sampai jumpa, semoga ini membantu teman-teman. Jangan lupa yuk hari ini kita belajar untuk buat jadwal kegiatan yang kita rancang ya. Tuhan Yesus berkati, amin.